Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar kita semua? Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, cepat saja saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, saya beri judul kesederhanaan iman. Ya, kesederhanaan iman. Seringkali kita mendengarkan bahwa iman itu harus begini, iman itu harus begitu, iman itu harus begini. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang rumit dalam kehidupan anak-anaknya. Sekali lagi kita mesti memahami Bapa kita di sorga, Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit untuk anak-anaknya itu mengalami kebaikannya, untuk anak-anaknya itu mengalami mujizatnya, untuk anak-anaknya itu mengalami pertolongannya, kasih setia. Enggak pernah, Bapak tidak pernah berikan yang rumit. Termasuk iman pun Bapak tidak pernah memberikan sesuatu yang rumit. Kita semua pasti punya iman, pasti punya iman. Jadi kalau ada orang berkata kamu harus punya iman, kamu harus punya iman, ya tidak usah pikir bingung gimana caranya punya iman. Karena kalau kita ada dalam Yesus, kita pasti punya iman. Dan iman itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang susah untuk dicapai, susah untuk diterima, susah untuk diimplementasikan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Itu tentang bagaimana kita memiliki sudut pandang, memiliki pola berpikir, memiliki keyakinan tentang betapa Dia sangat mengasihi kita. Oke, saya akan memberikan sebuah renungan pada malam hari ini dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, saya mulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Mungkin agak panjang ayatnya, tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar untuk melihat cerita ini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku akan hal ini. 17. Jika Bapa yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sampai di sini dulu sebentar ya, kita bahas yang pertama dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak orang-orang Ibrani yang ada di dalam perbudakan di dalam Babilonia. Kalau saudara lihat di Daniel pasal yang pertama, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang berhikmat, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang muda yang cerdas, ya. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kerennya, saya mungkin boleh dibantu Ko Matthew dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat 8. Di sini dikatakan begini. Daniel termasuk dengan teman-temannya di sana berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daniel membuat sebuah keputusan, komitmen dalam dirinya, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mau menajiskan dirinya untuk sesuatu makanan yang cemar. Ya, artinya apa? Daniel berketetapan untuk menguduskan dirinya, menjadikan dirinya orang yang kudus, orang yang berbeda dengan orang-orang yang hidup atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu Daniel. Itu sebabnya dikatakan ayat yang ke-9. Daniel 9, maka Bapa mengaruniakan kepada Daniel dan teman-temannya termasuk kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini gambaran tentang gereja Tuhan, tentang saudara dan saya. Kalau dulu Daniel, Yesus belum mati. Itu sebabnya dia harus menguduskan dirinya.
Dia harus dengan upayanya tidak boleh makan makanan yang seperti yang raja makan. Dia harus membuat dirinya terpisah. Tapi berbeda saudara dan saya, di mana kita hidup di dalam masa anugerah. Kita hidup di masa kasih karunia Tuhan. Kita tidak perlu menguduskan diri kita dengan perbuatan baik kita, dengan perbuatan benar kita. Tapi kita telah menerima kekudusan Yesus. Oleh tubuhnya, oleh darahnya, oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Dan karena kekudusan yang Yesus berikan buat saudara dan saya, maka kita menerima karunia kasih sayang. Amin, dari Tuhan. Menerima karunia anugerah kasih sayang dari orang-orang sekitar kita. Sesederhana itu iman kita Bapak Ibu Saudara. Bukan karena apa yang kita upayakan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan. Itu sebabnya percayalah, kalau kita menerima kasih sayang dari surga, kita kasih sayang dari Bapa di surga, kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita karena Tuhan, maka percayalah apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi ketakutanmu, jangan takut, jangan khawatir. Kita pasti mendapat pertolongan, katakan amin. Mari ngomong kepada diri saudara sendiri, katakan saya pasti dapat pertolongan. 1, 2, 3. Saya pasti dapat apa? Pertolongan. Mari ngomong sekali lagi, saya sangat-sangat disayang sama Bapa di surga. 1, 2, 3. Saya sangat disayang oleh Bapa di surga. Itulah kasih Tuhan. Karena kekudusan Yesus membuat kita menerima kasih sayang dari Tuhan. Kita lanjut lagi. Kembali ke Daniel pasalnya yang ketiga tadi. Di sana dikatakan apa? Ayat yang ke-18 kembali, 17-18. Dikatakan, jika Bapa yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kasih sayang yang Tuhan karuniakan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu membuat mereka percaya bahwa begini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Membuat mereka percaya bahwa mereka pasti akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kasih sayang dari Tuhan. Karena kekudusan yang dianugerahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, satu ketika mereka mengalami tantangan, di mana semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memilih untuk tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena dia tahu itu sesuatu yang tercela. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang membuat dia kehilangan kekudusan untuk pada masa itu ya. Ada ngalami tantangan, ngalami masalah dari seorang raja. Tapi dengan iman, dengan karena menerima kasih sayang dari Tuhan, mereka berkata, kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan kami. Kalau Bapa tidak menyelamatkan kami, gak apa-apa, kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuhan Raja itu dirikan. Apa Bapak Ibu Saudara pelajaran yang kita bisa memahami dari kalau kita memaknai konsep kesederhanaan tentang iman? Iman yang sederhana itu yang pertama saya tulis begini, tetap percaya akan kasih sayang Tuhan. Tetap percaya meskipun tidak seperti fakta yang sedang kita alami. Inilah yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lakukan. Mereka tetap percaya akan kasih sayang Tuhan. Meskipun faktanya mereka berhadap dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Meskipun faktanya mereka berhadapan dengan kenyataan yang tidak mereka harapkan. Tapi mereka untuk percaya. Tuhan tolong gak tolong, aku percaya sama Tuhan. Ngalami mujizat gak ngalami mujizat, aku percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupanku. Itu sebabnya hari ini saya mau berkata, apapun yang sedang terjadi, tetap percaya saudara dan saya adalah orang-orang disayang oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa kita adalah orang yang disayang oleh Tuhan? Di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11 di sini dikatakan apa? Yesaya 55 ayatnya yang ke-11.
Demikianlah firman Bapa yang keluar dari mulut Bapa. Dikatakan apa? Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Percayakah saudara engkau pasti mendapat pertolongan? Percayakah saudara engkau pasti mendapatkan jawaban? Percayakah saudara engkau pasti mendapatkan kasih sayang Tuhan? Kenapa? Karena kita percaya pada firman-Nya. Amin. Percaya kepada janjinya. Di sana dikatakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia melaksanakan yang ku kehendaki dan berhasil. Katakan berhasil. 1, 2, 3. Berhasil. Yang ngomong ini Bapa Maha Kuasa, Bapa pencipta alam semesta. Kalau dia ngomong berhasil, pasti berhasil. Masa depanmu berhasil, masa depan anak-anakmu berhasil, pasti berhasil. Pelayananmu, bisnis pekerjaanmu berhasil, apa yang dikerjakan oleh tanganmu berhasil. Kalau Bapa bilang berhasil, pasti berhasil. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Percaya firman Tuhan, percaya janji Tuhan. Dia berkata pasti berhasil. Meskipun faktanya banyak alasan untuk gagal. Meskipun faktanya banyak kompetitor, banyak saingan. Meskipun faktanya banyak orang yang berusaha mendekat, menjatuhkan kita. Tapi kalau dia berjanji berhasil, pasti berhasil. Amin. Roma 8 ayat 32, tolong. Roma 8:32, ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wah, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bukan cuma 1, bukan 2, bukan 3, tapi segala sesuatu kepada saudara dan saya bersama-sama dengan Dia. Ingat, bersama-sama dengan Dia. Kata kuncinya di sini bukan mengaruniakan segala sesuatu, tapi kata kuncinya bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Kita kembali di Daniel pasalnya yang ketiga tadi. Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kita lompati saja. Ya, dan ketika beberapa orang yang sangat kuat tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, 21. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampaikannya ke dalam perapian yang menyala-nyala, 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian. Tantangannya makin hebat Bapak Ibu Saudara. Dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu menyala-nyala membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu. Seakan-akan waktu kita percaya tantangannya itu makin berat. Masalahnya semakin ruwet, makin rumit. Seakan-akan terjadi seperti itu, tapi saya mau berkata jangan pernah lemah. Tetap percaya, tetap lihat kepada Tuhan. 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi katanya, tetapi ada 4 orang yang aku lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Keren Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan yang mereka sedang alami, apa yang terjadi? Ada anak dewa. Bahasa aslinya itu seperti God, seperti Tuhan, seperti anak Tuhan. Artinya artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya adalah begini, di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, mereka melihat kepada Yesus, mereka memandang kepada Yesus, kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Yang terjadi begini, Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan mereka.
Bapa mengutus putranya untuk datang ke dunia, masuk ke api yang menyala-nyala, dapur perapian yang menyala-nyala itu, untuk menyelamatkan mereka. Tahu kok Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu Bapa telah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Dan bukan cuma itu, Bapa memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, Bapa memberi tubuh dan darah Yesus. Yesus meninggalkan tubuh dan darahnya. Untuk apa? Untuk kita terima, untuk kita nikmati, untuk hidup manunggal dengan tubuh dan darah kita. Bapa mengutus Yesus, memberikan tubuh dan darahnya, memberikan firman-Nya, memberikan Roh Kudus-Nya untuk memastikan kita pasti baik-baik saja di tengah tantangan, di tengah dunia yang sedang kita alami. Kita pasti baik-baik saja di tengah-tengah masalah pergumulan yang mana orang akan berkata 2025 akan menjadi tahun resesi ekonomi. Tidak peduli resesi ekonomi seperti apa, tidak peduli pandemi seperti apa, ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus, ada tubuh dan darah Yesus, kita pasti baik-baik saja. Katakan amin. Ya, ini janji Tuhan, ini kebenarannya. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka diselamatkan oleh anak dewa, karena ada anak dewa. Kita pun pasti diselamatkan karena ada Yesus yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita. Sebabnya poin yang kedua saya katakan, bagaimana sih iman yang sederhana itu? Adalah tentang memandang saja kepada Yesus. Itu yang terpenting. Waktu kita memandang kepada Yesus, pasti ada keselamatan, pasti ada pertolongan. Ayat terakhir Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita menjalani kehidupan ini. Ibrani 12 ayat yang pertama. Bagaimana caranya menjalani kehidupan ini? Ayatnya yang kedua. Caranya adalah, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Karena saat mata kita hanya tertuju kepada Yesus, melihat kepada Yesus yang terjadi, Dia memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Saya tidak perlu lanjut bacanya, tapi yang penting saudara mengetahui bahwa begini, saudara melihat kepada Yesus, saudara punya iman. Itulah kesederhanaan iman. Sesederhana kita dapat memandang kepada Yesus. Sesederhana kita mengangkat tubuh darah Yesus. Sesederhana kita berdoa, Tuhan, aku percaya kepada kasih karunia-Mu. Sesederhana kita mendengar kabar baik. Sesederhana itu. Dan lihatlah, karena mata kita tertuju kepada Yesus, Dia akan memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Keselamatan pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Namun terlebih daripada mujizat, keselamatan dan pertolongan, kita tahu Dia hidup dalam kita, Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengangkat menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau peduli dengan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya hari ini Kamu mendeklarasikan iman kami disayang oleh Tuhan. Kami beroleh kasih karunia. Kami hidup dalam kebenaran, kami nikmati yang terbaik yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami pengharapan bahwa Engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang senantiasa percaya dan berharap kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara punya tubuh darah Yesus, silakan saudara angkat, sama-sama kita berdoa. Kami mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk kesembuhan kami.
Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah menjadi sembuh, dibebaskan dari segala kutuk, menerima berkat kekayaan dan kemuliaan Bapa dalam Kristus Yesus. Kami dipenuhi Roh Kudus, menjadi bait sucinya untuk hidup bagi kemuliaan Bapa di sorga. Sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus dan mempunyai hidup yang kekal, pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kehendak-Mu, bukan karena perbuatan usaha upaya kami, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus, kami menerima keselamatan yang kekal dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima, kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus, kita berdoa bersama. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Di dalam darah Tuhan Yesus kami menerima pengampunan dan penebusan yang kekal, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal, perlindungan yang sempurna, kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kami menerima kemuliaan, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menerima menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan Bapa di surga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami hidup di dalam kasih-Mu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Meskipun ada resesi, meskipun ada banyak hal yang menakutkan kami, tapi kami hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dalam keselamatan yang sudah Engkau rancangkan. Kami tetap percaya Engkau menyempurnakan iman kami. Kami mengucap syukur, kami terima, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Saudara yang punya minyak zaitun, kita boleh mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, kita menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, inilah jaminan, inilah iman percaya kita. Saudara dan saya menerima tanda kemuliaan, menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Orang boleh ngalami masalah, ngalami pergumulan, ngalami tantangan. Tidak apa-apa, dunia makin kacau, makin goncang, tidak apa-apa. Tapi kita menerima tanda kesukaan, tanda kemuliaan melebihi teman sekutu kita. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami diurapi, kami dilindungi. Kami terima di dalam nama Yesus. Saudara boleh oleskan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini, memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu. Kalau nanti kami akan berdoa syafaat, kami percaya Engkau Bapa yang menjawab doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin.